Oke, siap. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Sehat ya? Atau ada yang kurang sehat di sini? Oke, baik teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo. Biasanya dipanggil Ucup. Nah, buat teman-teman semuanya, sekelas informasi, kebetulan saya diberi amanah dari Kalab untuk bisa menyampaikan materi. Kali ini materinya mengenai analisis technical saham. Jadi nanti kita akan coba belajar bareng-bareng, sharing-sharing bersama nanti terkait dengan analisis technical. Saya kebetulan sekarang ini bertugas diberi amanah juga ada di akademik INPB di FEBI ya. Kalau nanti teman-teman biasanya masuk pintu pertama, kalau masuk nanti kelihatan tuh. Nah, eh, saya juga lulusan dari FEBI Surakarta, dulu juga dari prodi perbankan. Kebetulan nih sama teman-teman akuntansi ya. Di sini yang hadir nanti, kira-kira teman-teman dari kelas apa aja kalau boleh tahu? Kelas I. Kelas akuntansi syariah. I, kelasnya? Akuntansi syariah, iya tahu akuntansi kok. Prodinya, kelasnya? Berapa kelas kalau boleh tahu? Halo, ada orang kan ya? Oke, di sini total baru 48 orang. Ini berarti hanya satu kelas? Insya Allah 3 kelas sih, Mas. 3 kelas ya? Iya. Oke. 48 berarti di sini kelas apa aja kalau boleh tahu? I, I, sama D. I sama? I, B, sama D. IBD. Oke. Yang dari kelas I ada nggak perwakilan? Coba. Kelas I mana kelas I? Ada, Pak. Ada ya. Berapa orang? Nggak tahu. Masih banyak teman-teman yang belum masuk. Yang dari kelas I? Atau udah banyak? Kelas I ada ya. Dari kelas B, ada nggak kelas B? Ada, Pak. Ada ya. Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, jangan panggil Pak ya. Ketuaan nanti aku. Oke, baik teman-teman. Ada, Mas. Pada kesempatan kali ini nanti kita bareng sharing-sharing aja. Mudah-mudahan kita kelarnya lebih cepat. Sekarang jam 4 kurang 5 ya di sana ya. Di HP kalian. Oke, kita akan singkat aja nanti. Sebelumnya saya mau minta tolong juga ke teman-teman. Nanti silakan teman-teman standby. Mungkin bisa juga minta tolong buka di web browsernya nanti Yahoo Finance ya. Sebelum ke sana, di sini teman-teman ada yang masih belum bisa buka akunnya, akun iPod-nya, atau udah kebuka semua? Ada yang masih punya kendala nggak kira-kira? Saya sudah, Kak. Udah bisa ya? Oke. Kalau udah bisa, kira-kira kebanyakan mayoritas berarti udah bisa buka ya? Pernah nggak sesekali masuk ngintip pas jam perdagangan? Kira-kira? Belum pernah? Sama Pernah. sekali? Pernah ya? Oke, kalau udah ada yang pernah nih, alhamdulillah nih agak enak nanti. Jadi gini teman-teman, nanti kita sambil sedikit-sedikit kita langsung ke praktek aja. Kita nggak lama-lama nanti. Saya akan coba share screen ya. Sebelumnya Mbak Yulita boleh minta izin yang share screen, yang namanya share screen, itu boleh dikasih akses buat ngasih share screen nggak? Yang mana, Mas? Yang tulisannya akunnya share screen. Bentar. Jadi aku pakai double. Oke, sudah dikasih.
Sudah, Mas. Udah ya, oke. Baik, tak masuk ke akun bentar. Oke, udah ya. Oke. Kita dikit dulu ya sebelum masuk praktek. Oke, teman-temannya udah siap sebelumnya? Udah ya, kita mulai sebentar aja. Nanti habis ini kita akan ngulik ke Yahoo Finance. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, di teman-teman sekalian yang ada di sini, sebelumnya ada yang sudah pernah transaksi atau belum? Kira-kira, kalau boleh tahu nih. Atau mungkin jangan-jangan sudah ada yang main. Hah? Belum ya? Kalau saya sih belum, nggak tahu yang lain. Oke. Kalau ini main forex gitu-gitu pernah dengar atau mungkin sudah ada pelakunya di sini? Yang main di bursa komoditas. Pernah dengar tapi belum melakukan. Belum melakukan ya, oke. Berarti intinya teman-teman tahu lah ya, bukan berarti nggak ngerti sama sekali. Oke, baik teman-teman, di sini nanti sebelumnya saya mau tanya lagi, sebelumnya, pertemuan sebelumnya, teman-teman dapat fundamental. Kalau boleh tahu kemarin dapat yang ngajarin siapa? Yang fundamental kemarin. Kalau kelas I, yang ngajar siapa? Fundamentalnya. Kelas I. Ada orang kan ya? Halo, ada? Kemarin yang ngajar kalau betul dari 3 kelas? Bu Endah atau ada Mas Kozin? Halo, ada orang? Iya, Kak. Kemarin yang ngajar siapa, kalau boleh tahu fundamentalnya? Sepertinya Bu Endah, Kak. Bu Endah ya? Iya, Pak. Sama Bu Endah kemarin kira-kira dikasih tahu nggak cara menentukan saham yang bagus? Kira-kira dikasih tahu nggak kemarin? Dikasih tahu. Dikasih ya? Kalau dikasih tahu, kemarin dikasih contoh nggak salah satu saham yang bagus menurut beliau? Atau lupa nih? Lupa, Kak. Up ya, up, nyerah gitu ya. Oke. Baik, kita nggak lama-lama, langsung aja. Jadi nanti teman-teman di sini kita akan fokus ke teknikal aja. Sebenarnya ini berkaitan banget sama yang fundamental kemarin. Saya akan pakai bahasa yang mudah dimengerti sama teman-teman aja, supaya nanti kalian waktu transaksi juga enak. Oke, kita langsung ya. Saya lihat bentar ya, ini yang hadir udah berapa orang sih? Cek dulu nih, partisipan sudah nyampe angka 57, alhamdulillah. Dari 30-an. Oke, baik. Selamat bergabung ya teman-teman yang udah bergabung. Kita langsung aja pada kali ini analisis teknikal saham. Jadi di sini yang dimaksudkan dan teknikal, kita ada versus dulu. Perbedaan antara fundamental dan juga teknikal. Kalau fundamental itu, kalau kalian baca di situ, fundamental itu sebenarnya kalau teman-teman pelajarin kemarin ya, itu biasanya bercerita tentang kinerja perusahaannya. Habis itu iklim industrinya, kondisi makroekonomi, kayak sekarang baru inflasi nggak sih, suku bunga baru naik atau turun, dan lain sebagainya. Kemarin dibahas ya, kayak gitu ya. Nah, biasanya fundamental itu dia lebih berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contoh, misal kadang-kadang kalau teman-teman tahu Unilever, ada yang tahu berita Unilever terbaru nggak? Dia harga sahamnya anjlok ke bawah. Ada yang tahu info sekarang harganya berapa Unilever? Kalau kemarin setahu saya sudah sampai 550.000 per lot. Nah, dia anjlok ke bawah. Sebelum itu ada tragedi bahwa si Unilever ini dia seperti ngambil merek
produknya dari brand apa. Nah, makanya dia kena gugatan, dia kalah gugatan. Habis kalah gugatan, harga saham langsung turun ke bawah. Dan sekarang masih turun ke bawah. Nah, jadi teman-teman itu juga berdasarkan fundamental perusahaan ya, perusahaannya bagus atau enggak. Jadi kondisi fakta yang terjadi, apalagi kalau saham perusahaan itu kena kasus, yaitu impact-nya bisa ke harganya bisa turun. Nah, yang menentukan harga turun nanti biasanya akan ada permintaan sama penawaran. Kayak kalian ke pasar, jual beli pasti ada yang nawar, ada yang beli. Nah, di sini terjadilah yang namanya nanti bentuk grafik-grafik. Nah, makanya di sini ada technical. Technical itu nanti lebih kepada histori harga. Histori tahu ya, riwayat. Nah, riwayat harganya berapa, polanya berapa. Nah, biasanya kalau orang-orang technical ini dia pakai psikologi pasar. Jadi maksudnya psikologi pasar tuh kayak kalian misal gini deh, kalau teman-teman kebanyakan perempuan ya, perempuan itu biasanya kalau misal nih ngelihat diskon harga 50%. Misal sepatu Skechers diskon 50%. Atau mungkin sepatu merek atau mungkin Elizabeth kalau lagi diskon 70%, katakanlah kalian pada beli nggak kira-kira? Pada beli nggak? Kalau misalnya nih barang branded kalian itu baru diskon, kalian beli nggak? Kira-kira? Beli, Kak. Beli ya. Ketika kalian beli, orang kan pasti kayak misal nih, Matahari sekarang diskon 70%. Pada lari ke Matahari nggak kira-kira? Buat lebaran, pada ke Matahari ya? Atau di rumah aja nih sekarang? Nah, contoh misal pada ke Matahari semua. Pada beli semua. Nah, itu kayak ada tarikan pasar, orang-orang pada beli semua. Jadi, psikologi orang terpengaruh. Oh, ngeliat diskon, langsung pada beli semua. Kayak gitu ya. Nah, jadi gini, fundamental itu nanti lebih ditekankan pada seorang investor. Nah, kalau misalnya yang pakai technical, itu biasanya yang pakai adalah seorang trader. Di sini ada nggak yang tahu perbedaannya investor sama trader? Ada yang pernah dengar kira-kira? Kalau investor itu jangka panjang. Kalau trader itu jangka pendek. Oke, jangka panjang sama jangka pendek. Kita persempit dikit. Nah, kalau investor berarti dia ngelihat apa yang dilihat? Kinerja perusahaan, ya nggak? Yang dilihat iklim industri, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Gitu ya. Bahkan sampai-sampai kemarin kan diajarin ngitung nggak? Kayak ngitung EPS, ngitung PER, ngitung nggak kemarin? Atau nggak ngitung? Atau nyerah mas, lupa gitu kan? Oke, kita lanjut langsung aja. Nah, itu fundamental sama. Nah, nanti teman-teman, sorry, kira-kira kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Gini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ada chart ya? Oke. Baik, teman-teman semuanya, boleh minta tolong. Kalian online pakai HP atau pakai laptop? Kalau boleh tahu. HP. HP ya? HP-nya dipencet yang bagian menu tengahnya, sekalian kalian buka browser, sekalian ya. Kalau udah buka browser, nanti kalian buka Yahoo Finance. Nanti kalau udah buka standby di Yahoo Finance, kayak gini, saya lihatkan ya. Kayak gini nih, Yahoo Finance nih. Nah, belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Oke, kayak gini nih. Ya, Yahoo Finance nih ya. Nanti kalian klik nih atas nih. Udah. Nah, nanti kalian sampai ke sini. Contoh, kemarin kalian ada perusahaan apa yang bagus? Kalau boleh tahu, kemarin ada nggak dikasih tahu saham yang bagus apaan? Ada?
Contoh aja gini aja yang paling gampang. Teman-teman tahu perusahaan Unilever tadi ya. Kalian kalau misalnya nih mandi pakai produknya apa? Pakai sampo. Ada yang pakai sampo Lifebuoy? Ada nggak yang pakai Lifebuoy? Nah, nanti kalau ada siapa yang perusahaannya? Unilever ya. Nah, kalau kalian liatin kemasan yang kalian sehari-hari, kebanyakan kan dari Unilever. Kira-kira menurut kalian, Unilever selama 10 tahun ke depan itu masih ada atau mungkin udah bangkrut? Kira-kira nih, ada nggak 10 tahun ke depan kira-kira Unilever? Kalau menurut saya masih ada, Kak. Masih ada ya, karena masih ada nih, kita akan coba kira-kira ngelihat Unilever. Nah, Unilever banyak banget nih. Nah, pilih yang ada JK-nya. Nanti kalian klik JK-nya. Nah, sampai nanti kelihatan kayak gini nih. Nah, muncul ya, ada chart-nya. Nah, ini ada chart, udah mulai kelihatan. Kelihatan ya di layar kalian? Oke. Nih kalian lihat ini ada Buffett. Lihat Buffett ini ya. The Best of Buffett. Kelihatan ya? Kalian tahu siapa beliau? Beliau itu salah satu tokoh investor yang beliau punya yang namanya value investing. Jadi beliau itu kalau kalian sudah belajar banyak kemarin tentang fundamental, beliau itu pelakunya. Jadi beliau itu di umur belasan tahun itu sepertinya udah beli saham satu terus per tahun, terus beli terus sampai akhirnya dia jadi pemilik perusahaan. Nah, itulah juga yang mendasari teman-teman ada gerakan yuk nabung saham. Kalau kalian bisa beli misalkanlah rutin per bulan beli terus sampai entahlah sampai berapa tahun ke depan kalian beli. Nah, kalian bisa jadi pemilik perusahaan. Kayak gitu ya. Ini ada tokohnya Pak Warren Buffett nih. Baik ya, ada Mbah. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian udah ada chart-nya ini, nanti ya kita akan coba ngelihat. Nah, contoh ya. Kita bikin full screen. Sorry. Ya, ini ada chart. Nah, nanti kita hari ini lebih ke charting-nya. Kita akan coba lihat chart-chartnya. Oke, loading ya, sorry. Nah, baik teman-teman, sambil jalan. Nah, di sini cara paling gampangnya, teman-teman bisa lihat ya di layar, itu ada yang warnanya merah sama warnanya hijau. Oke? Kelihatan ya teman-teman ya, hijau sama merah. Kalau hijau berarti tandanya naik apa turun? Ada yang tahu? Atau malah belum ngerti sama sekali ya? Jadi gini teman-teman, grafik itu nanti ada banyak. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya candlestick. Candlestick itu bentuknya kayak lilin. Nah, dia kayak lilin tuh gini nih, ada garisnya nih. Bentuknya kotak, ada kayak lilin. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, akan muncul yang namanya warnanya hijau sama merah. Kalau hijau itu tandanya naik, kalau merah berarti tandanya turun harganya. Jadi nanti ada tandanya ya. Kalau warna hijau itu naik, kalau warna merah berarti turun. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tahu gimana sih cara kok bisa terjadi ada satu chart. Sebenarnya satu chart itu bisa jadi kalau misalnya terjadi sebuah transaksi. Contoh ya, kita pakai ada saham Telkom. Kayak gini nih. Lihat ya di depan layar kalian, ini contoh. Hari ini ada transaksi Telkom di sana. Telkomnya bergerak. Nah, Telkomnya katakanlah hari itu ada yang beli lotnya jumlahnya yang sebelah kiri atas ya di bawah tulisan lot, itu ada tulisannya 2.485 dengan harga 300
berapa tuh? 3.180. Nah, ini nih jumlah transaksi yang terjadi di hari ini. Kumpulan semua transaksi ini kemudian nanti akan berubah bentuk kalau misalnya di chart. Nah, jadi kumpulan transaksi harian per menit, per detik itu nanti akan berubah jadi grafik. Nah, jadi akan jadi satu buah candle. Nah, dia berubah jadi satu candle yang warna hijau ini atau warna merah. Jadi transaksi kalian kalau jual beli selama 1 hari itu bisa berubah jadi satu candle. Kalau misalnya kalian pilih candlenya selama 1 hari. Ya. Oke, waktunya absen. Nah, baik. Kita akan coba next ya. Nah, ini buat teman-teman ya. Ini buat sekedar tahu aja. Jadi chart itu nanti ada garis, ada candle, ada bar, tapi kita fokus ke candle. Nah, nanti teman-teman setelah nanti sudah buka Yahoo, nanti kita bareng-bareng praktek aja. Intinya adalah bagaimana kalian saat-saat harus membeli dan kapan saat-saat kalian harus menjual sebuah saham. Oke, kita balik ke sini dulu bentar. Ini ya, yang saya sampaikan tadi, nanti ada hijau sama ada warna merah. Nah, nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau warna hijau, berarti harganya baru naik. Kalau merah, berarti harganya baru turun. Nah, yang hijau ada namanya. Namanya bullish candle. Tahu artinya bull nggak? Ada yang tahu bahasa Indonesianya bull? Ada yang tahu? Bull? Nggak ada yang tahu. Bull? Hewan? Nggak ada yang tahu hewan? Banteng. Banteng. Nah, itu tahu banteng. Banteng tanduknya ke atas apa ke bawah? Ayo. Atas dong, Kak. Ke atas ya. Karena banteng tanduknya ke atas, makanya tandanya naik. Karena naik, warnanya hijau. Warna hijau, bullish candle. Artinya apa? Candle yang menandakan bahwa candle itu menandakan sebuah kenaikan harga. Jadi harganya naik, candle kalau warna hijau. Kalau bearish, bear, tahu bear? Kalian iklan beer brand, tahu? Susu beer brand? Bir apa bir? Beruang. Beruang ya. Beruang itu kalau jalan nunduk, apa dia enggak kayak gini? Kalau jalan ke bawah, kepalanya apa ke atas? Nunduk bawah, Kak. Nunduk ya. Kalau nunduk ke bawah, makanya harganya berarti turun. Jadi candlestick yang namanya bearish itu berarti turun. Makanya warnanya merah. Itu teman-teman ya. Paham nggak kira-kira warna hijau sama merah bedainnya? Bisa ya? Oke. Bisa. Kalau bisa, nah di sini kalian lihat di sini. Kalau misalnya dia naik, berarti harga pembukaan ada di bawah atau di atas? Kalau dia naik harganya. Di bawah ya. Nih, kalau misalnya candle-nya baru naik, berarti dia harga pembukaannya di bawah. Dan garis ke bawah ini, pokoknya kalau ada garis ya, ada pucuknya di bawah sini nih, itu berarti harga terendahnya dia. Kalau yang paling atas ini berarti harga tertinggi. Nggak peduli dia tuh warna merah atau warna hijau, pokoknya kalau yang paling bawah garis ini berarti dia harga terendah, kalau yang atas berarti harga tertinggi. Nah, kalau misalnya yang warna hijau, nah itu harga penutupannya di atas karena dia tadi ya bull naik, kalau naik berarti harganya pembukaan sama penutupan harganya lebih besar yang mana kalau naik? Namanya naik nih. Kalau naik di atas apa di bawah? Di atas. Atas ya, Di atas. karena naik, masa naik turun ke bawah? Nggak mungkin kan ya? Nah, kalau bearish baru pembukaan, karena bearish turun, karena turun berarti ke bawah apa ke atas? Bawah. Bawah. Sebenarnya anak TK juga tahu sih ya. Oke, ke bawah. Karena ke bawah, makanya di sini harga penutupannya ada di bawah. Kalau warna merah, kalau bearish ya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Secuil itu aja. Ada yang bingung nggak? Bedain warna hijau sama merah.
Paham? Atau bingung gitu? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata hijau sama merah tadi itu jenisnya banyak banget. Sampai ada 24 tuh di situ. Kalau saya tanya nih, kira-kira kalau kalian mau ngapalin nggak bentuk-bentuknya kayak gitu? Mau. Hah? Mau ngapalin nggak? Enggak, Pak. Kira-kira nih, kalian mau ngapalin Nggak. nggak? Nggak mau ya? Kebanyakan ya? Enggak. Oke, nah nanti kita nggak terlalu fokus ke sini. Ini sebenarnya hanya tanda. Jadi kayak nomor 16, nomor 17, kayak gitu-gitu sebenarnya ini ada orang yang sebenarnya udah ngelihat terus pola suatu grafik candle dan dia tuh bisa menamainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini contoh ada hanging man, ada shooting star. Siapa yang ngasih nama coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa namanya hanging man? Kayak gitu-gitu. Saya yakin di sini nggak ada yang tahu. Saya sendiri juga nggak tahu. Awal mulanya ada penemu-penemu kayak gini. Jadi mereka itu saking concernnya, akhirnya dia menemukan sebuah pola. Nah, dia hafal. Kalau misalnya hanging man, nanti kebiasaannya apa? Itu ada. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau, tak share. Cuman permasalahannya kita nggak perlu ngafalin banget. Kita akan fokus aja ke beberapa part. Kalau ini kita skip aja. Kalau biasanya saya terus terang ngafalinnya cuma yang nomor 23 nih. Intinya kalau ada 3 jejer, candle-nya kalau biru itu ditandakan warna hijau ya. Hijau semua 3 jejer nih, 3 gitu. Berarti dia harganya baru naik. Gitu aja. Kalau 3 udah turun, berarti harganya habis ini turun. Kalau aku gitu aja, nggak usah lama-lama ngapalin. Tapi kalau kayak gini juga nggak apa nih. Ada satu nih yang asik. Nomor 7. Lihat nomor 7 nggak itu? Kelihatan yang nomor 7 ya? Kelihatan, Pak. Ya, ada makna ketidakpastian. Ini kurang lebih tuh kalau bahasanya itu kayak orang PHP gitu kan. Ibaratnya tuh udah nih habis ini naik ke atas. Dia muncul, alias ada orang ketiga muncul, dia langsung ghosting sama yang lama gitu ya. Akhirnya dia turun ke bawah. Kayak gitu. Kita lanjut ke bawah. Nah, jadi teman-teman, singkat cerita aja. Tadi kalian lihat ada ini ya, Telkom ya. Dia ada transaksi tiap hari, seharian, per menit, bahkan per detik. Nanti kalau misalnya digabungin, dia akan jadi sebuah candle. Candle-nya warna hijau sama warna merah. Warna hijau sama warna merah itu nanti, dia kemudian akan berubah nih. Ada yang namanya pola pergerakannya. Nah, dia akan bentuk pola. Polanya kayak gimana? Nah, polanya ada 3. Tadi ada pola apa yang namanya bull ya, naik ke atas atau uptrend. Ada juga yang bearish tadi apa? Beruang turun ya. Jadi gambar sahamnya nanti dia bakal anjlok ke bawah atau naik ke atas. Nanti ada juga yang apa nih namanya? Sideways. Atau dia datar-datar doang. Nah, ini ya. Ini ya. Kelihatan nggak ya? Penting kelihatan garisnya gitu aja ya. Oke, kita lanjut lagi langsung ke bawah. Ini cuma contoh-contohnya aja. Garis-garis ini kalian yang bikin. Intinya kalau bull tadi naik apa turun? Bull. Naik, Pak. Naik. Naik. Oke. Di sini dari 3 gambar di depan kalian, yang bull yang nomor berapa? Yang tengah, Pak. Nomor tengah. 2 tengah. Nomor 2. Oke, 2 apa tengah? Pasti piro, yo. Oke, kalau yang kanan namanya apa? Datar doang, flat. Sideways ya. Nah, yang paling kiri berarti apa? Kalau nunduk ke bawah? Bearish. Bearish. Oke, kita lanjut langsung ya, karena sampai situ aja. Nah nih, sekarang kalian akan menentukan yang namanya ada garis resisten sama support. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Kalau perlu sampai di zoom besar gitu ya, sampai akhirnya kelihatan cuma hurufnya doang. Gitu kan. Oke, di situ teman-teman, contoh yang paling kiri grafik yang atas itu ya, yang ini adalah grafik apa tadi kalau naik? Bull ya. Nah, grafik bull ini dia akan ada yang namanya titik resisten dan ada yang namanya titik support.
Nah, jadi misal nih, harga itu naik terus, nanti dia akan ada suatu titik di mana dia tuh kalau nyentuh titik itu, katakanlah di sini ya, dia pasti akan turun. Jadi ibaratnya sama aja kalau kalian punya hubungan sama seseorang gitu ya. Kalian tuh gitu aja terus. Akhirnya ada titik jenuhnya. Akhirnya agak kayak landai, akhirnya turun. Nah, makanya itu harganya turun ke bawah kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ketemu ada kenangan manis. Nah, ada kenangan manis akhirnya ada percikan-percikan lagi dia akhirnya mantul ke atas. Namanya ada support. Nah, ini ya, ada supportnya. Nanti ketika dia mantul di titik support, nanti dia akan naik ke atas harganya. Nah, kalau udah ada ke titik support nih, dia pasti harganya naik ke atas. Sekarang, fungsinya ada titik resisten sama support, itu beda-beda. Kalau resisten, itu berarti kalau sampai kalian nemuin titik resisten yang atas ini, atau titik jenuh ini ya, kalian harus bisa yang namanya ngambil keuntungan. Kalian sebelumnya udah dikasih tahu ya, kalian sudah dapat pasar modal sama IDX belum sebelumnya? Sama pihak pasar modal yang di IDX Solo, udah dapat belum? Udah Udah Mas. ya? Udah ya? Kalau udah, pasti kalian ingat paling nggak dikit-dikit aja. Kalau kalian main saham, berarti kalian tuh beli di harga terendah, kalau dijual di harga tertinggi, ya nggak? Nanti selisihnya baru keuntungan kalian, ya atau enggak? Berarti keuntungan kalian adalah selisih antara harga tertinggi sama harga terendah, ya nggak? Berarti kalau Iya. kalian beli di sini, katakanlah di sini, berarti kalian jualnya di titik resisten, ya atau enggak? Resisten. Iya, Nah, Pak. kalau kalian mau jual, berarti kalian di waktu titik apa? Di titik Support. support. Jadi intinya, kalau kalian nanti bikin garis, kalau mau beli, berarti di titik support. Kalau mau jual, ada di titik Resisten. resisten ketika tinggi-tingginya. Nah, kalau posisi kalian beli sudah di resisten, nah itu harus hati-hati karena kemungkinan kalian bisa rugi. Gitu ya. Nah, kita lihat nih grafik yang kanannya. Ini yang grafik sideways ya, dia datar-datar aja. Nah, di sini dia naik, turun ke bawah, naik lagi, turun ke bawah, ya sama aja sih kalau orang labil gitu ya. Ada kalanya ngambek-ngambekan gitu kan. Kalau enggak ya kalau lagi senang-senangnya ya naik gitu kan. Nah, di situ ada titik di mana akhirnya ada bikin garis baru. Dia mentul ke atas. Nah, di sini ya, dia bikin kebiasaan baru lagi. Nah, itu namanya ada titik support sama titik resisten. Cara paling gampang, resisten biasanya buat profit taking. Itu ya, dihafalin ya. Kalau resisten, berarti saatnya kalian jual apa beli? Jual. Resisten, jual. Oke, benar. Kalau support, berarti saatnya buat? Beli. Beli. Oke, di garis bawah ya, beli. Tapi, ada satu tanda kutip. Belinya itu adalah kalau harganya memang sudah menyentuh titik support. Tapi kalau posisi kalian itu masih megang barangnya di titik resisten, atau kalian nih beli nih harganya 500 sampai udah ke 1000, dari 1000 dia turun ke 800. Kalau udah turun ke 800 berarti kalian harus cepet-cepet buruan dijual apa buruan ditambahin lagi kira-kira. Padahal nanti harganya bisa anjlok lagi sampai ke 500 lagi. Menurut kalian bakal beli apa bakal jual? Kalau harganya udah turun nih dari 1000, dari beli 500 naik ke 1000, dari 1000 udah mau turun. Bakal kalian jual apa mau kalian beli? Jual, Pak. Jual ya. Nah, Well. nah di situ buat jelasin kenapa kok di situ tulisannya support itu adalah pola untuk kalian target batas kerugian. Gitu ya. Tapi kalau tipe-tipenya seorang investor, kalau harganya nyentuh di support, nah itu biasanya pada beli lagi. Itu tandanya harga baru di diskon. Kayak nggak sama aja kayak kalian deh nemu barang yang kalian sukai baru diskon. Beli apa enggak? Kira-kira. Beli, Pak. Beli ya? Beli. Mesti, nggak mungkin enggak. Kalau ada duitnya tapi ya. Oke, kita lanjut. Itu ya, support sama resisten udah ya. Kita next ya.
Nah, di sini ada breakout sama breakdown. Ini cara gampangannya gini aja bahasanya itu ya. Ada suatu titik di mana akhirnya dia itu melebihi batas. Jadi kayak titik resistennya itu akhirnya jebol. Atau akhirnya dia tuh melewati. Jadi kayak sama aja misal kalau kalian udah serius sama pasangan akhirnya bakal dilamar. Kayak gitu ya. Nah, jadi ada pijakan baru, bahasanya kayak gitu. Nah, breakout ini dia akan punya pijakan baru yang lebih mantap untuk kedepannya. Jadi dia punya apa ya namanya, punya langkah baru lah. Dia punya cerita baru, dia punya harga baru. Intinya sebenarnya harga baru. Jadi dia akan bentuk kebiasaan baru dan harga yang baru. Kalau dia bisa menembus batas resisten tadi. Itu ya. Jadi teman-teman nanti titik resisten itu kalian harus hati-hati, dilihat dulu dia bakal tembus ke atas atau dia malah balik ke bawah. Kalau tembus ke atas berarti didiemin, jangan diambil dulu duitnya. Biarin aja, biarin dia naik lagi karena dia udah bentuk pola baru, jejakan baru gitu ya. Paham sampai di sini? Maksudnya breakout? Paham, Pak. Paham ya? Kita lanjut yang bawah ada breakdown. Yang maksudnya breakdown itu kayak gini nih. Dia udah punya pola. Tiap kali nyentuh garis ini dia naik ke atas. Ya nggak? Jadi ini kayak misalnya kalian nih seru-serunya terus udah jenuh. Yaudah mood lagi deh. Atau mungkin kalau kalian kuliah gitu kan nanti kadang ada moodnya turun, ada moodnya naik gitu ya. Ini naik. Tiap kali nyentuh garis ini, ya nggak? Dia pasti mantul ke atas. Ya nggak? Nih, ya nggak? Tiap kali nyentuh garis bawah, dia pasti naik ke atas. Tapi ada kalanya emang semua nggak bisa bertahan sepenuhnya ya. Kayak gini nih. Dia akhirnya memilih untuk menyerah. Nih, dia akhirnya turun ke bawah. Nah, di situ berarti pergerakan sahamnya sudah jebol ke bawah. Tadi, kalau titik supportnya sudah jebol ke bawah, berarti saatnya kalian buat jual apa beli. Nembus loh ya, nembus ke bawah. Jual apa beli? Jual. Jual ya, supaya kalian nggak tambah rugi. Itu intinya. Yang bikin garis siapa sih? Yang bikin garis kalian sendiri ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini ada overbook, oversold. Ini sebenarnya intinya kalau kalian ngeliat grafik itu naik ke atas terus tuh berarti kebanyakan orang beli gitu aja. Kalau kok grafik dia turun ke bawah terus berarti kebanyakan orang pada jual semua. Dia mau hengkang dari pasar. Jadi intinya udah ya gimana ya? Udah nggak mau lagi di saham itu. Jadi misal nih udah tahu sahamnya jelek, ya buat apa aku nyimpen saham itu? Jadi udah tak jual. Jadi trennya ke bawah terus. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada indikator sinyal namanya indikator buat beli sama jual. Oke, teman-teman, sekarang jam berapa ya? Jam 16.20 ya? Oke, ada yang mau ngabuburit nggak? Ini lagi ngabuburit, Kak. Hah? Oh, lagi ngabuburit? Oh, sambil ini, sambil praktikum ya? Oke. Sekarang kita akan coba langsung pakai yang namanya Yahoo Finance tadi ya teman-teman ya. Boleh minta tolong mungkin habis ini saya minta tolong perwakilan dari teman-teman. Nanti minta tolong Mbak Yulita, nanti salah satu teman-teman yang ada di sini, nanti dia akan coba buka Yahoo Finance. Oke. Kira-kira nih dari teman-teman yang hadir di sini, satu orang aja. Siapa dari 3 kelas yang berkenan nanti share screen, nanti akan saya kasih contoh sekali, nanti kalian yang nyontoin berikutnya. Satu orang aja, kira-kira siapa nih? Perwakilan. Satu orang aja cukup. Atau mungkin perwakilan dari tiap kelas IBD, nanti satu orang. Nanti kalian cukup share screen aja, nanti setelah saya jelasin ada yang namanya moving average, nanti kalian habis itu langsung praktek. Kayak gitu ya. Nanti share screen pakai HP aja, nggak usah susah-susah. Jadi kalau saya biasanya waktu masih kuliah gitu kan, kalau lagi kosong gitu buka itu nanti ngelihat saham naik apa turun. Kalian di sini ada penggemar drakor nggak ya? Drama Korea? Atau anti drakor? Ada, Pak. Hah? Anti apa suka? Anti drakor. Yang Suka. cowok anti. Suka. Suka. Yang suka kalian sudah nonton Itaewon Class nggak?
Udah. Nah, ada yang lihat yang terbaru, nggak, apa namanya, startup? Ada. Ada. Kalau kalian lihat startup, atau dulu tuh ada juga yang main, apa ya, yang main luwak white coffee itu siapa sih? Lee Min Ho ya? Nah, dulu Lee Min Ho juga pernah ada main saham. Jadi waktu di adegan tertentu, dia kayak ngeliatin lagi main saham, chartnya naik apa turun. Pernah nggak kalian ngeliat momen-momen kayak gitu? Di drakor? Belum ya? Belum? Belum lihat ya? Kalau nggak salah dulu tuh udah lama banget sih, tahun berapa tuh. Kalau yang Lee Min Ho tuh dia sampai ngeliatin chartnya. Aku habis beli saham ini loh, ke teman-temannya kayak gitu-gitu. Nah, baik, kita nanti akan langsung aja. Boleh siapa yang mau berkenan nih, 1 orang atau 2 orang yang di Yahoo? Nanti semakin cepat ada perwakilan, semakin cepat juga kita selesai. Kalau ada yang mau ngabuburit nanti kan bisa keluar. Siapa nih? Atau mau ditunjuk? Kalau ditunjuk nanti kalian deg-degan. Perwakilan aja yang bersedia. HP-nya udah Android apa belum ya? Kalau boleh tahu. Yang iOS jangan ini ya, jangan komen ya. Ada yang berkenan? 1 orang? Nggak ada. Ini siapa yang kelihatan ya? Tiara ada Tiara. Tiara 080. Bisa Tiara? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira nanti minta tolong praktekin aja setelah dijelasin. Bisa ya? Ya? Bisa? Yuk, baru seru banget ya ngabuburitnya ini ya. Oke. Baik teman-teman, silahkan teman-teman sekarang buka, kalian udah aktifin websitenya, web browser. Sekarang kita bareng-bareng aja. Buka website kalian. Kalian buka ke Yahoo Finance tadi. Di sini saya akan praktekin langsung aja, saya nggak mau kebanyakan materi, karena lebih enak langsung kalian praktek. Oke, di sini kita ada Unilever. Kalau teman-teman lihat di depan layar kalian ya, bagi yang lihat sih, di depan kalian ada layar sebuah grafik. Ini kira-kira grafiknya apa nih, kalau turun kayak gini nih, tadi. Kalau turun, grafiknya apa? Ya, apa? Kalau turun, grafiknya apa nih? Yang kalian lihat di depan kalian sekarang, grafiknya grafik apa? Turun apa naik? Turun, Pak. Turun ya. Berarti namanya apa yang turun tadi? Beris. Berries. Berries. Berries ya. Bahasa Inggrisnya luar biasa nih, berries. Oke, berries. Di sini ada berries. Jadi gini teman-teman, yang kayak saya sampaikan tadi di atas, yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi nanti kita akan nentukan saham. Di sini sebelum Ini susu ini. Ano ka may cycle? Ayo. Iya. Oke, baik. Asik nih kayaknya ya. Oke, baik teman-teman, nih langsung aja kalian buka Unilever. Sudah standby di Unilever kalian masing-masing? Atau mungkin standby di depan dulu ya. Nah, di sini kalian akan nentukan, di sini yang pertama ini ya, ini ada pilihan candle. Nanti kalian pilih candle, oke? Yang nggak hafal bisa direkam kok. Aku yakin HP kalian sekarang bisa ngerekam. Iya apa enggak? Nih ya, klik pertama candle di sini. Di sini ada yang namanya interval. Kalian mau chartnya di sini ya sebelumnya. Ini kan ada warna merah, iya atau enggak? 1 candle. Lihat. Di sini ada warna hijau, 1 juga. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, 1 candle itu bisa ditentukan mau dibikin 1 menit. Jadi 1 candle 1 menit atau 1 candle 2 menit. 1 candle 5 menit. Jadi itu terserah kalian. Nanti bentuk candlenya itu akan ngikutin dari pilihan kalian yang ada di sini nih. Nah, contoh kita kali ini
pakai candle-nya yang 1 hari aja. Jadi kalau kita klik 1 hari, kayak gini nih. Jadi ini sorry, 1 hari nggak kelihatan ya. 1 menit. Nah, ini candle yang warna hijau itu berarti per 1 menit. Hijau, merah itu berarti per 1 menit. Nanti kalian ganti lagi, nanti dia akan berubah 2 menit. Berubah nggak chartnya? Berubah ya. Semakin panjang dia. Dirubah lagi. Chartnya jadi 5 menit. Berubah lagi dia. Nah, ya nggak? Jadi per 1 garis kayak gitu-gitu, itu berarti tandanya ada gerakan 1 candle. Lanjut lagi. Nih ya, tadi masih ingat nggak yang nomor 7 atau alias PHP doji tadi? Masih ingat? Nih ya, doji nih. Kelihatan dojinya nggak nih? Kelihatan ya? Nah, kita lanjut nih, kita langsung main ke 1 hari aja. 1 hari. Nah, ini bentuk 1 candle itu 1 hari. Berarti kalau ada 1 garis warna hijau, berarti tandanya di hari itu dia baru naik apa turun? Naik. Naik. Kalau merah berarti turun. Turun. Oke, sekarang ini ada detailingnya. Kita bisa tentuin kalian mau 1 hari, 5 hari, atau 1 minggu kerja ya. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Bahkan bisa sampai batas maksimal dari sebuah sahamnya itu. Kayak gitu ya. Nah, ini berarti overall. Kelihatan nggak tuh? Kalau max berarti dia dari awal dia berada. Sorry, itu bukan awal berada sih, cuman emang batas grafiknya aja maksimal sampai 2004. Ya, itu masih dari tahun 2004. Sekarang teman-teman, saya mau tanya. Menurut kalian, saham Unilever dari tahun 2004 sampai sekarang, menurut kalian masih untung nggak kalau belinya di tahun 2004? Masih. Masih ya? Nah, jadi teman-teman ada cerita, namanya kalau nggak salah Bu Muti Hatta. Waktu itu, kalau nggak salah tahun 2015, waktu ada galeri investasi pertama itu. Jadi di sana tuh seorang masnya yang manajer sini itu cerita. Ada Bu Muti Hatta, beliau itu dikasih suaminya hadiah pernikahan yang ke-50 tahun atau berapa gitu kan. Sebuah saham Unilever yang dibeli dari tahun bahula lah intinya. Udah lama banget, sebelum tahun 2000. Bayangin, sebelum tahun 2000. Dia beli saham Unilever banyak banget. Dia beli. Katakanlah di sini berapa nih? Kelihatan nggak? Kena berapa nih harganya nih? Coba nih ya. Kalian bisa baca harga opennya nggak di situ? Berapa opennya? Tahun 2004, 690 ya? Kelihatan ya? 690. Satu lot itu berapa sekarang? Satu lot. Berapa lembar? Satu lot berapa lembar? 100. 100. Nah, Kalau 100, berarti harga 690 dikali 100 berapa? 69.000, ya nggak? 69.000 satu lot. Katakanlah dia jual di tahun ini, tahun 2018. Satu lotnya sudah berapa tuh? 10.790 dikali satu lot berapa tadi? 100, ya atau nggak? Iya. Kalau 100, berarti berapa tuh sekarang uangnya? Rp1.079.000. Padahal belinya cuma 69.000. Bayangin, kalau kalian punya 100 lot aja. Berarti udah berapa uangnya? Banyak banget kan? Jadi ceritanya, ibu itu akhirnya mencairkan dan beliau hampir dapat sekitar mendekati 1 M. Jadi itu emang investasi jangka panjang seorang investor ya. Karena dia ngelihat perusahaannya bagus, jadi dia akan tahan hold, terus dia naiknya nggak cepat.
tapi dia bertati-tati naik dikit. Sekarang pertanyaannya, di sini, ini tadi grafik apa nih naik nih? Grafik apa yang naik? Bull ya. Oke. Sampai akhirnya dia harus turun, ya atau enggak? Nah, ini ada turun ke bawah. Nah, ini namanya grafik bearish. Dia udah masuk ke ranahnya grafik beruang atau yang turun ke bawah. Nah, di sini teman-teman, kenapa bisa turun harga Unilever? Itu kan pasti banyak yang tanya juga. Nah, maka disitulah kita cuma bisa ngelihat chartnya naik sama turun. Tapi buat konfirmasi kenapa dia bisa naik dan kenapa dia bisa turun, itu berarti tergantung teman-teman. Nah, berarti nanti teman-teman bisa ngupdate melalui berita-berita terkini. Nah, makanya isu-isu terkini itu juga penting buat teman-teman semuanya. Kalau mau pakai charting technical. Kayak gitu ya. Nah, kita akan coba langsung kita praktek. Nah, di sini teman-teman di sebelah kiri, ini kelihatan ya, ada indikator. Kelihatan nggak ya indikatornya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, ini ada moving average atau harga rata-rata, pergerakan harga rata-rata saham. Ketika kalian klik, nah nanti dia akan milih, di sini ada periodnya. 50, ini ada close simple, biarin aja. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, udah biarin aja. Itu ya. Ini ada 50. Katakanlah 50 ini, hitungannya gini ya teman-teman ya. Kalau 5, itu berarti saham seminggu dibuka berapa hari perdagangan? Seminggu bukanya buat transaksi saham berapa hari? 5 hari. 5 ya? 5. Salah. Kalau ada tanggal merah 1 berarti juga 4. Itu ya. Jadi nanti 5 hari. Kalau berarti kalian ganti 5, berarti pergerakan sahamnya baru selama 1 minggu. 5 hari berarti 1 minggu. Kalau 20, berarti tandanya berapa? 1 bulan buka berapa hari? Kalau misalnya seminggu cuma 5 hari. 1 bulan. Berapa kira-kira? 20 ya. Berarti kalau 5 itu tandanya 1 minggu. Kalau 20 berarti 1 bulan. Kalau 50 berarti 3 bulan. Itu ya. Dihafalin ya. Kalau 5 berapa? Kalau 5 1 minggu. Kalau 20? 20? 1 bulan. 1 bulan. Kalau 50? 3 bulan. 1 bulan. Kalau 100? Ayo. 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Dong ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita langsung apply-kan aja. Contoh di Unilever sekarang. Ini grafiknya kepanjangan ya. Kita pakai transaksi selama 6 bulan terakhir aja. Dipilih di sini 6 bulan. Contoh ya. Sorry. Nah, di sini ada warna hijau. Kita cek. Warna hijau apa sih? Nah, warna hijau di sini udah saya setting sebelumnya. Hijau itu tandanya 5. 5 berapa hari? Berarti berapa minggu? Sorry. 1 minggu ya. Kita kasih tandanya pakai warna hijau. Garis warna hijau. Kita save ya. Klik. Udah jadi ya. Kelihatan nggak garis warna hijaunya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya enggak lah kalau nggak lihat gitu ya. Kelihatan ya hijaunya ya? Sekarang kita ke warna kuning. Kelihatan. Sekarang kuning. Kuning itu 20. Kalau 20 berarti berapa tadi? 1 bulan. Nah, karena 1 bulan, kita kasih warna kuning. Dia warnanya harus beda, jangan sama. Kalau kalian kasih warna yang sama, nanti susah kalian bedainnya. Ini saya kasih warna kuning. Ini jadilah garis warna kuning. Kelihatan ya? Ya, lanjut. Ini ada warna merah terakhir. Ada, saya kasih angka 50. 50 berarti selama 3 bulan. 3 bulan.
Sekarang caranya kita bermain. Sekarang teman-teman saya minta nih, kalian jawab ya. Lihat ya pergerakan sahamnya. Di sini ketika warna hijau bisa nembus warna kuning, garis warna kuning naik ke atas nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan. Nembus warna kuning, harga sahamnya naik nggak nih? Naik nggak? Naik nggak nih? Nih naik nggak nih? Harganya nih. Ini coba nih, berapa nih harganya nih? Kelihatan di kiri tuh, 7.800. 800 ya, 7.800. Nih, warna hijaunya kan masih di bawah ya. Ini berapa nih harganya nih? 7.000. 7.000. Berarti kalau warna hijau nih nembus warna kuning, berarti dia bakal naik apa turun? Ini berapa nih? Naik. Naik ya. Berarti kalau garis hijau nyilang ke atas nembus warna kuning, berarti dia naik apa turun tuh? Naik, Pak. Naik. Berarti cara bacanya gini, harga selama 1 minggu itu dia lebih tinggi rata-ratanya daripada pergerakan harga selama 1 bulan. Menurut kalian nih, selama seminggu aja harganya udah lebih tinggi daripada sebulan. Berarti harganya bakal naik apa enggak? Naik apa enggak kira-kira? Naik ya? Ini cara gampangnya, cara bodohnya ya. Kalau kalian lihat warna hijau selama seminggu bisa nembus warna kuning yang selama 1 bulan, berarti harganya bakal naik. Ini ya buktinya ya, dia naik. Sebaliknya, kalau ketika hijaunya nembus warna kuning ke bawah, maka harga akan turun. Contoh, nih, setelah dia garisnya nembus di sini, dia langsung anjlok ke bawah. Ya atau enggak? Iya, Pak. Kelihatan ya? Nah, sekarang di sini kalau teman-teman lihat, warna hijau masih terus di bawah garis warna kuning atau rata-rata selama 1 bulan. Berarti harga Unilever habis ini itu bakal masuk jurang apa mau naik? Turun. Turun. Oke, ini ya tadi yang ngomong bukan anak kecil kan ya? Oke, turun ya. Jadi di sini kalian sudah tahu kira-kira nih dengan posisi saat ini kalian tahu garis warna hijaunya masih jauh banget ya rentangnya sama warna kuning. Kalian bakal beli sahamnya nggak? Beli nggak kira-kira? Kalian udah tahu nih, warna hijaunya masih jauh banget sama warna kuning. Tadi syaratnya harganya naik, yang warna hijau harus ngapain? Melewati garis kuning. Melewati garis kuning, nembus ke atas ya? Iya apa enggak? Iya. Nah, Iya, kalau Pak. sekarang kasusnya, itu dia ke bawah tuh, nggak pernah ketemu sama kuning. Kira-kira habis ini harganya naik apa turun? Turun. Turun. Berarti kira-kira kalian beli nggak? Kalau udah tahu nih habis ini harganya masih turun. Ayo, beli nggak kira-kira? Enggak. Hah? Pak. Beli. Saya Tidak. sepakat. Nggak apa-apa, bener. Ini jawabannya ada 2, dan jangan khawatir salah. Kalau kalian beli, kalian bener juga. Kalau kalian nggak beli, kalian bener juga. Tahu nggak kenapa? Kita pakai logikanya orang teknikal ya, yang saat ini. Kalau kita teknikal bilang ya, nggak bakal aku beli. Karena udah tahu harganya mau turun, ngapain aku beli? Ya atau nggak? Realistis nggak? Kalau kalian nih beri barang yang sebenarnya mau kalian jual lagi, ada yang jualan nggak teman-teman? Ada yang jualan nggak? All shop gitu atau apa? Kalau kalian tahu nih barangnya bakal turun, ngapain kalian beli? Ya nggak? Misal kalian beli emas nih, udah tahu besoknya bakal rugi, mau dibeli nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Nah, tapi beda lagi sama seseorang yang pemikirannya berbeda. Kalau kalian investasi pakai fundamental,
Kalian tahu perusahaannya bagus. Kalian tahu perusahaannya itu masih ngasih keuntungan. Masih bagi-bagi dividen. 10 tahun ke depan dia masih bagus. Dia cuman, kalian tahu ya, ternyata dia tuh cuman terjegal beberapa isu saat ini doang. Karena manajemen yang saat ini mungkin kurang profesional. Tapi kalian tahu sebenarnya itu perusahaan yang sangat bagus ke depannya. Menurut kalian, tipe-tipe orang yang kayak gitu, udah tahu nih, dia udah paham perusahaannya itu bagus. Malah beli atau malah enggak? Beli. Beli. Tahu nggak Beli, kenapa Pak. dia beli? Cara gampangnya Biar gini, ke depan. ya. Cara paling gampang ya, cara bodohnya ya. Ada yang suka transportation nggak? Jujur, ada yang suka transportation nggak? Atau apa ya? Cewek suka beli apa sih? Skincare. Skincare lagi diskon 50%. Krim malam atau krim pagi lah gitu-gitu baru diskon. Beli nggak kalian? Beli, Pak. Beli ya? Tahu nggak kenapa beli? Pasti karena kalian udah pakai produknya Karena emang bagus. murah. Ya nggak? Murah, dapat harga murah. Sama aja kayak Unilever nih. Harganya baru murah. Bakal beli apa nggak? Sama aja kayak gitu. Logikanya. Tapi kemudian kita munculkan orang ketiga. Dengan pola berpikir, kalian gabungin. Kalian tahu nih, harganya murah. Benar murah. Tapi setelah dilihat analisis teknikalnya, dia masih bakal turun. Apa ya langsung mau beli? Ya nggak? Kira-kira nih, kalian gabungin ya pola pemikirannya ya. Perusahaannya bagus, harganya baru anjlok, diskon gede. Untung nih kalau misalnya ditahan jangka panjang ke depan. Tapi kalian harus realistis, pakai teknikalnya, habis ini turun, masa iya mau dibeli? Ya atau enggak? Ya atau enggak? Kira-kira nih, kalian gabungin ya pemikirannya ya. Gabungin, pakai fundamentalnya, kalian tahu perusahaannya bagus, baru diskon, berarti kalian tahu, kalian akan beli perusahaan. Kalian lihat teknikalnya, sudah saatnya untuk masuk belum kira-kira? Tadi kalian bakal beli ketika menyentuh titik apa? Kalau udah ada titik? Support. Support. Saat ini titik supportnya udah ada belum? Belum kan? Belum ada kan? Belum kelihatan ya? Nah, sekarang kalau kalian lihat, di sini adanya cuma titik resisten, dia nembus ke bawah terus. Titik supportnya belum kelihatan. Jadi kalau belum kelihatan, jangan dibeli dulu. Dibeli. Jadi kalau kalian pakai technical, itu adalah fungsinya supaya kalian tahu kapan kalian harus beli dan kapan kalian harus jual. Kayak gitu ya. Kita pakai saham yang lain sekarang. Kalian ada yang buka rekening bank ini enggak? Rekening bank apa ya? Bank Syariah Indonesia, ada yang punya? Punya, Pak. Punya Ada. ya. Nah, sekarang saya mau ngeliatin bank BSI. Sorry, saya nggak pakai saham-saham yang bukan berarti menganjurkan untuk membeli ataupun menjual ya. Kalau kalian nanti ngelihat, ini bukan suatu rekomendasi karena saya bukan bersertifikasi untuk merekomendasikan. Ini ada BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Kalian klik yang ada JK-nya nih ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Sama kayak tadi nih ya, kita pilih yang di sini ada tulisan chart. Kelihatan ya chart ya? Diklik chart-nya. Oke. Kelihatan ya chart-nya ya? Sorry. Lama juga ya. Oke, udah muncul nih. Gini teman-teman. Di sini ada BRI Syariah.
kodenya yang lama. Punya BRI Syariah, BRIS. Tapi sekarang sudah merger, jadi sekarang Bank Syariah Indonesia. Nah, karena Bank Syariah Indonesia, kalian semua udah tahu, sekarang itu jadi perusahaan bank terbesar juga, bank Islam besar di Indonesia. Menurut kalian, potensinya bakal naik apa turun? Masih bertahan nggak ke depan? Ayo. Kira-kira nih, menurut kalian Bank Syariah bisa maju apa enggak? Bisa, Pak. Oke, kita hold di situ dulu jawabannya. Kita mundurkan chartnya selama 1 tahun terakhir. Ya, kena iklan mulu nih. Oke, selama 1 tahun terakhir. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan ya? 1 tahun ya? Oke, udah kelihatan tuh. Nah, di sini teman-teman, itu grafiknya apa sekarang nih? Kalau dari sini, ini kelihatan ya bulan Juni ya nih ya. Kalau kalian lengkapin lagi nih bulan Juni. Ya, kelihatan ya. Ini bulan Mei tahun 2019. Ya, ini sampai jadi dulu BRI Syariah waktu opening pertama kali IPO atau public offering ya, initial public offering atau IPO itu dia harganya dulu di sini nih. Waktu pertama kali buka dia dijual, dia harganya berapa tuh? Opennya berapa tuh? Kelihatan nggak? Sekitar 500-an ya. 500 rupiah. 580-an ya. Sekitar 500 rupiahan. Berarti kalau 500 rupiah itu kalau dikalikan 100 berapa? 500 rupiah kali 100 berapa? 50.000. Cukup 50.000. Kalian sudah jadi pemilik sahamnya BRIS kala itu. Nah, sekarang kalian lihat di sini, dia terus naik sampai akhirnya dia anjlok di sini nih. Ini tahun berapa nih? Kelihatan? Tahun berapa nih? 2020 ya, kita 20. Berarti 1 tahun yang lalu. Terus, ini ya, 2020. 2020 di sini. Nah, di 2020 ini sampai ke sini chartnya naik atau turun? Naik. Naik. Chartnya naik. Nah, kalau chartnya naik, berarti apa tadi namanya? Banteng? Bull. Bull ya. Bull. Berarti ini berada pergerakan bull. Nah, di sini teman-teman silahkan lihat. Di sini ada pergerakan warna merah. Tadi merah saya asumsikan sebagai 50 atau 3 bulan. bulan. Warna kuning 1 bulan. bulan. Yang hijau 1 minggu. 1 minggu. Sekarang grafiknya warna garisnya kembali nggak sama Unilever tadi? Kalau Unilever tadi kan merah dulu kan, baru kuning, baru hijau, ya nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang warna hijaunya kalau yang sampai sini, itu hijaunya di atas. Berarti dia harganya bakal naik terus apa enggak nih? Di sini ya, warna hijau nyalip warna kuning. Nah, sampai terus di sini nih. Ya nggak nih? Nah nih, kalian lihat di sini? Kelihatan ya? Warna hijau nembus warna kuning. Habis itu harganya jauh sampai ke sini. Ya atau enggak? Iya, Pak. Ya. Nah, di situ berarti kalian bisa paham nggak kira-kira sampai sini? Kalau garisnya selama 1 minggu masih di atas garis selama 1 bulan sama 50 atau 3 bulan, berarti kalian masih akan terus diinvestasikan di sana atau mau langsung dijual? Nih, ini kan naik nih. Kira-kira sampai sini pasti dijual atau enggak nih? Yuk. Titik resisten.
bakal dijual apa enggak? Resisten. Titik yang paling tinggi tadi, kalian bakal jual apa enggak? Iya, Pak, dijual. Jual ya, supaya kalian bisa untung. Jual. Lihat. Contoh nih. Kalian beli di sini nih, harganya berapa tuh? 250. Berarti 200 berapa ya? 25.000 ya? 25.000. Ya nggak? 25.000 ya, satu lot. Ya. Misal, waktu itu di bulan apa tuh? 2020 bulan Mei tanggal 11 kalian beli harga 25.000. Belinya 100 lot. Kalian udah ngeliat grafiknya. Udah baca nih. Garis hijaunya udah ngelewatin warna kuning. Udah ngelewatin warna merah. Kalian udah beli pas di situ harga 25.000. Punya 100 lot. Dia naik terus. Sampai ke sini nih. Berapa nih? 36 berapa tuh? 376 ya. Berarti 376 dikali 100 berapa? 376.000. Ya atau enggak? Ya? Atau enggak? Ya ya. Iya. Satu lot berarti 376.000 dikalikan 100. Berarti berapa tuh? Rp376.000. Ya atau enggak? Kalau kalian punya 100 lot, berarti angkanya berapa lagi tuh di belakang? 37,6 juta. Ya atau enggak? Iya, Pak. Berarti kalau kalian beli di bulan Mei kemarin, modalnya 2,5 juta, dalam waktu sampai apa nih? Bulan 2021 Januari sampai Januari. Bayangin, Mei sampai Januari berapa bulan? Mei, Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Dalam waktu 8 bulan, kalian punya modal 2,5. Kalian bermodalkan cara menganalisis MI yang garis-garis tadi warna merah nembus ditembusin sama warna hijau masih nembus warna kuning. Kalian bermodalkan kayak gitu doang. Dalam waktu 8 bulan kalian pantau terus nembus sampai harga 37,6. Kebayang nggak kira-kira sama teman-teman? Investasi mudah apa enggak? Coba kalian cuman bermodalkan iya, ada yang ngomong adiknya. Iya, asik kayaknya nih. Oke, baik. Ada yang bingung? Sampai di sini masalah garis-garis? Iya. Kasihin adiknya sampai nangis ya. Oke. Baik. Ya, ini teman-teman ya. Nah, di sini nih kita lihat chart terakhir selama 3 bulan. Nah, saya mau minta tolong tadi satu orang. Siapa? Habis ini kita akhiri habis teman-teman ngasih contoh satu orang. Satu orang yang berkenan siapa? Perwakilan aja. Atau mau ditunjuk? Ada yang mau? Satu orang aja? Yang cowok-cowok ada atau yang cewek? Yuk, satu orang aja perwakilan, gak usah malu. Kalian cuman harus nyebutin aja warna hijau, warna merah, warna kuning. Nanti habisnya dia naik apa turun, cuman gitu doang. Mas Rizal, ada Mas Rizal? Masih aja Mas Rizal?
partisipannya? Mas Rizal ada? Gimana Mas? Oke. Mas, aku mau tanya nih. Bentar. Standby ya, suaranya ya. Ini di BRIS selama 3 bulan, harga 3 bulan terakhir ya. Ini warna hijaunya nembus warna merah sama kuning ke bawah. Kira-kira habis itu harganya saham BRIS naik apa turun? Turun Mas. Hah? Turun ya. Nah, kira-kira di sekarang, di chart terbaru, itu kalau Mas lihat, kira-kira warna hijaunya udah mau nembus belum? Nembus warna kuning belum? Di sini Udah. nih. Nih ya, ini tinggal dikit lagi. Kalau habis ini dia nembus, berarti habis ini harga BRIS bakal naik apa turun? Bakal naik. Naik. Berarti kalau Mas tahu habis ini mau naik, Mas beli atau enggak? Beli harusnya Mas. Beli ya, kalau ada Beli. duitnya ya. Ada duit. Oke, gitu. Teman-teman yang lain paham nggak sampai di sini? Cuman cukup kalian paham itu aja. Sebenarnya selesai. Ada yang bingung? Ya ada. Kita pakai saham yang lain. Mas Rizal masih ada ya, Mas Rizal ya? Masih Mas. Oke, kita cek satu lagi Mas ya, di Telkom sekarang. Tahu Telkom ya? Telkomsel, tahu Telkomsel? Tahu Mas. Nah, tahu ya. Oke. Ada chartnya, kita cek chartnya. Kalian bisa ya akses sendiri nanti mulai di rumah kalau kalian akunnya udah aktif, uangnya udah ada gitu ya. Nanti bisa transaksi sendiri. Sebenarnya ada satu lagi metode, tapi saya nggak mau masuk ke sana dulu. Satu aja dulu, yang penting teman-teman tahu. Ini Telkom ya Mas ya? Mas, mau tanya nih. Menurut Mas, habis ini Telkom itu naik atau turun? Cenderung turun Mas. Turun ya. Karena warna hijaunya masih di bawah warna kuning sama merah ya. Turun ya Iya. berarti habis ini ya? Iya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita kasih ke yang perempuan. Di sini ada siapa ya? Mbak Anur Jamilatus. Mbak Anur, ada Mbak Anur? Iya, Pak. Ada. Mbak, suka saham apa? Kita coba yuk. Cuman baca gitu doang kayak tadi. Kita coba pakai, tahu Antam? Pernah dengar, Antam Pak? emas. Antam batangan emas, tahu? Tam. Yang gold. Nah, Antam ini perusahaannya. Jadi kalau kalian investasi emas, perusahaannya sendiri sebenarnya udah go public dan bisa kalian beli sebenarnya. Oke Mbak Anur. Sorry, loading ya. Mbak, oke, habis ini sahamnya naik atau turun? Turun, Pak. Yakin turun? Warna hijaunya di mana tuh? Udah ngelewatin garis merah. Ke atas apa ke bawah ngelewatin merahnya? Ke atas. Berarti kalau ngelewatinnya ke atas, naik apa turun? Naik. Naik. Berarti habis ini harga saham Mantap naik apa turun? Naik. Naik. Oke. Paham ya? Satu saham lagi. Mbak, tahu tol ya? Tahu Waskita nggak? Waskita? Pernah dengar, Pak? Nah, dengar ya. Oke. Sekarang Waskita. Saya. Iya. Oke. Mbak Anur masih ya? Oke, Mbak Anur. Masih, Pak. Ya, nih kita tunggu loading chartnya. Oke, jam 5 ya. Terakhir, Mbak Anur, habis ini harga saham Waskita naik atau turun? Turun, Pak.
Turun ya. Kalau udah Hmm. soalnya dia di bawah 50 sama bentar lagi mau nyentuh warna kuning. Ya atau enggak? Nih. Ya, Ya. oke. Yang lain teman-teman yang lain paham atau enggak kira-kira? Paham, alhamdulillah insya Allah. Insya Allah ya. Nanti besok kalau trading, saya mau tanya nih, kalau besok ternyata ada lomba trading, kalian siap nggak? Lomba trading itu jadi kalian cukup beli, nanti di akhir sampai waktu yang ditentukan, nanti kira-kira punya siapa yang lebih banyak atau yang nominalnya lebih besar. Kira-kira kalian siap nggak bermodalkan yang pakai kayak gini aja? Tidak siap, Kak. Nggak siap ya? Oke, yang penting mungkin sampai di sini aja ya. Nanti teman-teman nanti overall kalian bisa cari informasi lebih dalam lagi. Analisis itu banyak, bahkan sekarang tuh ada robotnya. Jadi cukup diketik aja dia udah keluar rekomendasinya jual atau beli. Baik teman-teman di sini sampai di sini ya. Kalian sudah paham atau belum kira-kira? Atau mungkin mau ada yang ditanyakan? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Insya Allah, pokoknya insya Allah aja dulu perkaranya paham apa enggak nanti gitu ya. Oke, baik teman-teman, saya terima kasih banyak udah stay tune bareng saya dan teman-teman KSPM juga sampai jam 5 ngabuburit bareng ya. Sebenarnya praktikum. Saya juga mohon maaf bisanya sore karena saya ada kewajiban. Bisa menunaikan kewajiban saya dulu baru bisa melakukan praktikum kali ini. Dan ini juga termasuk pertemuan yang pertama dan juga yang terakhir untuk materi teknikalnya. Saya selaku pemateri atau yang teman-teman ya, saya pengen ucapin terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika banyak salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman gitu ya, atau mungkin kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, saya minta maaf, minta ampun, minta ridho. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan sama moderator ya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman ya, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf. Informasi ilmunya bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom chat Zoom berupa nama, NIM, dan pertanyaannya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, boleh silahkan melakukan absensi di kolom chat Zoom dengan mengetikkan nama, NIM kelas, kemudian di screenshot dan dikirimkan ke link yang akan kami bagikan sebentar lagi. Iya, akan dibagikan sebentar lagi. Kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau misalnya mau sharing-sharing, itu kita ada galeri investasi loh. Itu silahkan dimanfaatkan. Itu worth it banget kalau kalian mau konsen. Kalian bisa apa ya? Bisa paling enggak punya pendapatan yang lain, enggak hanya dari nabung.